Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini ada di depan saudara. Bapak, Ibu, Pak Haji, Mahaji, membangun membiasakan ya Allah. Karena belum berbian di Mekah ini kayak haji, ya mana lagiannya Allah. Haji, ya Allah, haji. Tarik ya, jangan kawan ditarik terus balik kawan. Tarik kemudian jalan dan halangi jalan. Jadi Bapak Ibu jamaah, para tamu Allah, tamu Rasulullah, jamaah kamilah berkat guru yang dimuliakan Allah. Takkan hentinya kita mengucapkan rasa puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita bisa sampai ke bumi yang penuh barakah ini. Kemudian atas dasar muhibbin, kecintaan pian kepada Rasulullah, alhamdulillah pagi ini hingga menjelang siang, karena insya Allah kita bernapak jelas di tempat-tempat bersejarah yang berkaitan dengan baginda kita Rasulullah SAW. Dan mudah-mudahan perjalanan safar ini menjadi perjalanan safar yang mendapat keberkahan dan diridai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Nah, jadi sebelumnya kita memulai perjalanan, kita berdoa dulu sama-sama aja ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah. Subhanallah. Sakhara lana hadza Sakhara lana hadza wa ma kunna lahu wa ma kunna lahu muqrinin muqrinin wa inna ila rabbana lamunqalibun. Allahumma Allahumma inna nas'aluka inna nas'aluka fi safarina hadzal birri fi safari hadzal birri wa taqwa taqwa wa minal amali wa minal amali ma tarda. ma tarda. Allahumma Allahumma hawwin alaina hawwin alaina safarana hadza safarana hadza wa atwa anna bu'dah. waqwa anna ba'da. Allahumma Allahumma anta sahibu bis sabar anta as-sahibu fis safar wal khalifatul fil ahli. wal khalifatu fil ahli. Allahumma Allahumma inni a'udzu billahi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun. Itu menyambut tur ya. Nah, buat kita lihat ziarah sama aja lah. Nah, jadi insya Allah mudah-mudahan karena ini nampak jelas tempat-tempat bersejarah Rasulullah, mudah-mudahan kaki kita menginjak bekas tanah yang bekas penjajakan baginda kita Rasulullah SAW. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, insya Allah kita akan mendatangi 12 tempat. Nah, jadi kami hitung-hitung dengan 12 tempat ini insya Allah yang program Arba'in aman, insya Allah aman. Cuma bukan masih asik ya kalau lawan Ustaz Nuruddin, lawan Ustaz Muhammad, kalau masih asik Jarsidin waktunya setengah jam, biar berlarut sejam ya kalau Jarsidin sejam lah, biar berlarut 2 jam ya sudah. Jadi coba insya Allah sebelum mungkin jam 11 kita sudah stop kegiatan, kita harus balik ke Masjid Nabawi lah dengan program Arba'in dan yang lain juga sama aja ya, kita menjaga untuk tetap salat di Masjid Nabawi. Jadi semampunya, cuma menurut perhitungan kami insya Allah ke 12 tempatnya sampai di waktu sebelum jam 11 asalnya kan berlarut tadi anda ya lah. Jadi itu kalian Bapak Ibu jamaah yang hendak mendokumentasi, memvideokan, silahkan aja. Kenapa ya lah, sok aja di video kenang-kenangannya lah. Nah, kenang-kenangan silahkan. Nah, kemudian kita juga karena usahakan sudah menjajak bukit itu lepas ke sandal sepatu supaya betul-betul berjajak merasakan jabal atau bukit gunung yang akan dipindah di surga. Nah, jadi walaupun diandak di masuk surga, cuma jaminan sudah masuk surga di merasai barang kita ya lah. Nah, jadi itu ya silakan kan, mantap video, memfoto-foto silakan aja.
share di grup ya lah. Jika kawanan supaya melihat juga kadang memanasnya kedua empat kada supaya melihat juga barangnya lah, ambil berkah melihat di sananya lah. Oke. Nah selanjutnya Ustadz Muhammad atau mungkin ada yang disampaikan dulu. Nah Ustadz Nuruddin aja programnya yang dua pasti kemana aja. Nah bersamaan dengan tarikh penjelasannya kadang dari Ustadz Nuruddin lah. Ya Ustadz Nuruddin, Fathul Tauhid. Assalamualaikum wabarakatuh. Jamaah. Nah sunyi. Saya lagi jamaah. Alhamdulillah. Apa perasaan kalian? Bahagia? Senang? Duit masih banyak? Hai buat yang belum sedikit. Yang penting bahagia buan-buan. Kalau buan-buan bahagia, insya Allah pian bulik dari Makkah Madinah, pian akan berterusan bahagia. Amin. Sampai masuk surga bersama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Yang mana nak berbini, insya Allah kabul. Makanya menyaringnya memancingnya tadi, kayu menyaringnya, masya Allah. Tiga kah? Ustaz Nuruddin, ambil ilmunya dalam kayu lah. Ilmunya dalam kayu ambil, langsung bijasah karena bawa baras 12 karung. Bapak Ibu sekalian, sebagaimana disampaikan Guru Rijali tadi, kita akan mengunjungi 12 tempat yang bersejarah, yang jarang didatangi orang. Jadi bubuhan pian ini ulun jamin insya Allah kalau tahan menyesal. Salah satu yang di antara yang kita kunjungi nanti adalah Jabal Sila. Jabal Sila itu di situ ada Gua Bani Haram. Di situ Rasulullah SAW munajat kurang lebih 3 hari 3 malam berdoa supaya menang perang Khandaq. Karena perang Khandaq ini sangat luar biasa perangnya. 3.000 pasukan Muslim yang ada di kota Madinah akan menghadapi gempuran pasukan aliansi kaum Yahudi 10.000. Bayangkan. Oh ini kayak pabian 10.000 mohon 3.000. Karena sebanding, tapi Rasulullah SAW bukan hanya menyiapkan strategi, tapi juga munajat kepada Allah agar diberikan Allah Ta'ala kemenangan. Akhirnya di ujung, di endingnya dari peperangan Khandaq ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan badai topan yang sangat dahsyat memporak-porandakan tenda musuh. Di situ Allah Ta'ala memberikan kemenangan sehingga para musuh ini kembali ke Mekah. Nah itu. Tapi yang afdolnya pakai sana Ustaz Nuruddin bang. Belum mendengarkan dia. Afdol Ustaz. Ini adalah Masjid Al-Ijabah. Al-Ijabah itu masjid yang dimana Nabi minta 3 permintaan. 2 diterima Nabi, 2 diterima Allah, 1 belum akan diterima Allah. Yang pertama, ini di muka kita, ini pasti muka kita, Masjid Ijabah. Kita kadang kalau singgah dulu, kita singgah di sini. Tapi kita kalau singgah karena pembangunan. Jadi yang pertama, Nabi Muhammad SAW minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, jangan binasakan umatku dengan mati kelaparan. Karena umat-umat terdahulu ada yang Allah Ta'ala binasakan umatnya dengan mati kelaparan. Akhirnya Allah Ta'ala kabulkan permintaan Nabi Muhammad yang pertama ini. Yang kedua, ya Allah, ulun minta umat ulun jangan ada yang jangan dimatikan, jangan dibinasakan umat ulun dengan tenggelam. Habis umat ulun ditenggelamkan, jangan. Ya kan? Allah Ta'ala kabulkan doa ini. Yang ketiga, ya Allah, ulun minta kata Nabi Muhammad ini sebelah kanan nih Bapak Ibu, jelas kelihatan ya. Yang ketiga, kata Nabi Muhammad, ya Allah, ulun minta agar umat ulun jangan berpecah belah, jangan ada perbedaan pendapat. Nah, permintaan yang ketiga ini kata Allah Ta'ala kabulkan. Jadi perbedaan itu Bapak Ibu menjadi sunnatullah. Tinggal bagaimana kita menghadapinya. Ya kalau kayak bubuhan yang di kamar juga kena kedinginan, kena kepanasan. Iya kan, ada yang guring di helikopter macam-macam nih, nah itu sudah perbedaan. Jadi Bapak Ibu saking lawasnya Nabi Muhammad sujud, itu ada yang mengira Nabi Muhammad itu meninggal karena berdoa apa? Berdoa saking lawasnya. Di situ Rasulullah SAW berdoa dan mengesahkan kepada sahabatnya yang 3 permintaan tadi. Ustaz, foto Ustaz. Yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat pagi Bapak Ibu. Semangat. Ya, insyaallah. Baik jemaah, sebelah kanan pian Masjid As-Sajdah. Nampaklah.
sebelah kanan ini yang di belakang pohon ini, Masjid As-Sajdah ataupun Masjid Asy-Syukur. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sidin sujud syukur ketika atau sesudah sidin menerima kelebihan orang bersalawat kepada sidin. Jadi pertama sidin menerima kelebihan bersalawat kepada sidin adalah di tempat sidin. Sesudah sidin menerima, turun sebenarnya ke saya malaikat Jibril alaihi salam turun menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, barang siapa yang bersalam kepada pian maka diselamatkan Allah. Barang siapa yang bersalawat kepada pian maka Allah merahmatinya. Langsung Rasulullah mendengar yang disampaikan malaikat Jibril, sidin sangat gembira, langsung sujud syukur. Maka itulah dinamakan Masjid Syukur ataupun Sajdah. Nah, yang tadi di sebelah kiri pian itu nah Masjid As-Sajdah. Jadi tempat yang pertama yang disampaikan tadi Guru Muhammad yaitu adalah Masjid Al-Ijabah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sidin meminta 3 permintaan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya dan hakikatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa saja sidin meminta kepada Allah, apa saja sidin berdoa, maka doa sidin makbul. Barataan kadada yang ditolak. Secara zahirnya ditolak, tapi hakikatnya diterima sisi Allah. Nah, tadi yang disampaikan guru tadi, yang sidin berselisih, yalah berselisih pendapatan atau perselisih apa? Pendapat atau ikhtilafkah? Itu kan itu permintaan sidin. Sebenarnya dikabulkan Allah, tapi diganti dengan yang lebih terbaik. Yaitu yang terbaik itu adalah syafaat kepada umatnya. Inilah tipe sidal ijabah. Nah, nampaklah tadi sudah itu tempat yang satu. Kita hitunglah bersama. Tempat yang satu tadi adalah Masjid Al-Ijabah, yang kedua Masjid As-Sajdah. Tapi karena renovasi, jadi kita kada bisa ke sana. Tapi insyaallah yang 10 yang lain kita insyaallah bisa kita turun. Sekali lagi Bapak Ibu, Masjid Al-Ijabah, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sidin minta kepada Allah 3 permintaan. Yang pertama, ini ada beberapa riwayat sebenarnya. Yang ulun pegang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam permintaan yang pertama yaitu adalah Bapak Ibu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, jangan sampai musuh umatku, musuh umat Nabi Muhammad siapa Bapak Ibu di zaman sidin? Bagian kafir Quraisy, bagian orang Yahudi dan Kristina dan selainnya. Pokoknya yang memusuhi Rasulullah, ya Allah, jangan sampai musuh umatku menghabiskan umatku. Nah, berkat doa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bapak Ibu, doa sidin ini mustajablah sampai zaman wahini, sampai akhir zaman. Lihat aja Bapak Ibu, kayak Amerika wahini, kayak orang Israel memiliki senjata yang mewah, mampulah baginya menghabiskan umat Islam. Padahal satu atom itu bisa satu kota habis, tapi kada wani baginya. Sebenarnya berkat doa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai akhir zaman. Sidin meminta kepada Allah, ya Allah, jangan sampai umatku dihabiskan musuh. Jangan sampai musuh umatku menghabiskan umatku. Maka doa sidin mustajab sampai akhir zaman. Walaupun musuh kita lebih kuat pada kita berlipat-lipat, memiliki senjata yang mewah, atom yang hebat, tapi tetap umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap berada sampai akhir zaman. Itu berkat doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sidin itu Bapak Ibu lah, hakikatnya sidin sayang benar sama kita. Rasulullah sayang sama umatnya yang di zaman sidin yang belum datang juga sayang sama Allah. Mahabbah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Jadi kami berkatalah Bapak Ibu sangat-sangat beruntung
kami bernaung atau termasuk di golongan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu. Yang kedua tadi disampaikan guru, ya Allah jangan sampai binasa umatku habis dalam keadaan kemarau atau tinggalan. Nabi Nuh kan jadi mendoakan kepada kaumnya tinggalan berataan. Nah, ini berkat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai kada sampailah binasa kelaparan ataupun ketinggalan. Yang ketiga tadi permintaan, ya Allah jangan sampai umatku ini berselisih, jangan sampai bergaduhan atau berkelahian. Nah, itu secara zahirnya ditolak, tapi dikatakan Al-Imam As-Suyuti rahimahullahu taala, jadi doa Nabi itu semuanya mustajab sebenarnya. Tapi mustajab itu diganti yang lebih terbaik. Seandainya kita berselisih, berkelahian, nah syafaat Nabi yang lebih mulia, syafaat Nabi yang berdosa, termasuk orang yang perbuatan yang kada baiklah, dosa yang besar ataupun dosa yang halus, itu termasuk syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan lebih afdal dan lebih terbaik pada permintaan yang biasa. Itu jangan sampai berselisih. Dan itu sunat Allah subhanahu wa ta'ala di wujud ini, pastilah manusia ini berselisih. Jadi digantikan dengan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua doa Nabi Bapak Ibu adalah semuanya mustajab. Itu sebenarnya permintaan yang biasa. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedin meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, meminta permintaan yang mustahil, dikabulkan Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu adalah waktu sidin di Makkah, datang para musyrikin orang Makkah, para Quraisy, para kafir Quraisy, ya Muhammad, sini kan kada hormat sama Rasulullah, kada menyebutkan ya Rasulullah, wahai Muhammad, kalau kalian benar-benar Nabi Allah, bulan ini dibelahkan. Itu waktu malam, bulan ini dibelahkan ya Muhammad. Jadi Nabi, kalau ulun belahkan pang apa pian? Kami masuk agama Islam. Bujurkah? Tinggi bujur. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berdoa, mengangkat tangan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, belahkanlah bulan ini. Maka dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, dibelahkan Allah Subhanahu wa taala bulan itu. Itu sabda Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim suratul Qamar ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqtarabatis sa'ah wa insyaqqal qamar. Nah, ayat yang pertama bahwa kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah tanda-tanda akhir zaman. Dan sesuai permintaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah mengkabulkan doa sidin, maka bulan itu dibalahkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi doa Nabi ini Bapak Ibu semuanya mustajab walaupun mustahil. Mudah-mudahan tersambung aja lah. Ini ulun bahasa ulun kayak itulah, ada kakunya sedikit karena orang kelahiran di Makkah memang beda dengan orang di tanah air. Mudah-mudahan pawajaban dan tersambung insyaallah. Nah, jadi Bapak Ibu sekali lagi, Masjid Al-Ijabah sidin meminta 3 permintaan. Ketiga-tiganya dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Yang nomor 3 digantikan lebih yang terbaik, yaitu adalah syafaat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Yang kedua, Masjid As-Sajdah. Pertama, sidin menerima kelebihan. Orang bersalawat kepada sidin. Malaikat Jibril datang kepada sidin. Waktu itu di sidin di tempat itu atau di wilayah atau di kampung itu. Yang mendampingi sidin sahabat Nabi yang bernama Sayyiduna Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu anhu. Kenallah yang Sayyiduna Abdurrahman. Sayyidina Abdurrahman ini adalah termasuk salah satu 10 yang dijamin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk surga. Termasuk Sayyidina Abdurrahman ibn Auf, sidin orang Makkah, para muhajirin. Sidin berhijrah meninggalkan tanah air, datang ke Madinah, disaudarakan Nabi dengan satu sahabat Nabi
namanya orang Madinah, Sa'ad ibn Rabi'. Pak Ulun saudarakan pian sama Sidin. Nah, Sa'ad ibn Rabi' ini bapak ibu orang Madinah, para Ansar. Wahai Abdurrahman, saudaraku orang Mekah, ini ulun ada 2 bini dan ada kebun ini nah, kebun kurma. Kebun kurma ini ulun bagi 2, pun ambil setengahnya. Dan ulun ada 2 bini. Pian hati bini ulun yang kedua ini, mana pian setujui ulun talak, ulun kawinkan pian. Adalah kayak itu bapak ibu. Subhanallah, kemurahan orang Madinah bapak ibu. Sayyidina Abdurrahman dan Sidin kadusa, tunjukkan ulun, tunjukkan aku ke pasar aja. Ulun kena berdagang atau bertijarah secara sendiri, berdiri secara sendiri. Maka ditunjukkan pasar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena lah sudah bapak ibu yang kalau yang warna ini, yang hitam sudah dibawa ke pasar Rasulullah. Yang belanya sudahlah. Ingatlah pian pasar Rasulullah yang itu di gerbang 318. Nah, di situ yang Pak Museum Assalam. Nah, di situ pasar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, di situ Bang Sidin kurang lebih di situ jadi kaya dari sana. Wallahu a'lam bisawab. Nah, Bapak Ibu, nah alhamdulillah kita bersama sampai ke tempat yang ketiga. Nah, tempat yang ketiga ini sebenarnya ada 3 tempat. Yang pertama di sebelah kiri kanan pen ini semuanya gunung Uhud. Gunung Uhud, salah satu gunung yang mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan pun Rasulullah cinta kepada Sidin. Jabal Uhudin yuhibbuna wa nuhibbuhu, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gunung Uhud ini adalah cinta kepada kami dan kami pun cinta kepadanya. Masya Allah, latih Bapak Ibu, gunung yang ganal inilah yang karas, tapi subhanallah dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sidin sangat lembut, sayang sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, berkat Sidin cinta kepada Rasulullah, maka tadi disampaikan guru kami Al-Fadil, Guru Muhammad, dan Sidin akan dipindah ke surga. Nah, kenapa kita orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang beriman kepada Rasulullah, yang beragama Islam, bagaimana lagi kalau kita ya, orang yang beriman, yang beragama, cinta kepada Rasulullah, pasti masuk surga insyaallah. Nah, jadi kita mendatangi salah satu gunung yang akan dipindah Allah Subhanahu wa taala ke surga. Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Jabalu Uhudin ala tur'atin min tura'il jannah. Maknanya, terjemahnya, gunung Uhud ini adalah akan dimasukkan ke surga, tapi di buncungnya. Walaupun di buncungnya tetap beruntung tinggi. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi kita bersama mendatangi gunung Uhud. Dan tadi disampaikan guru kami Al-Fadil, Guru Muhammad Ramzi Darsidin, di sini juga ada satu gua ataupun di sebelah kanan pen ini nah, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlindung waktu bagian kafir Quraisy hendak menghabiskan Sidin. Sidin naik ke atas gunung. Dan Sidin berkuasa dengan pasukan pamanah menghujani bagian para musyrikin. Nah, kita datangi. Nah, di situ Bapak Ibu ada bakas-bakas ataupun sisa ataupun apa itu bahasa kita, min athari Rasulillah, dan sahabat Sidin yang sekitar 630. Ayo kita Bapak Ibu, kita bergamatan. Pak, mau di sini
Situ di sana eh. Masya Allah, buah, Masya Allah. Alhamdulillah. Ada masjid namanya Masjid Al-Fasah. Masjid Al-Fasah. Tampaklah Bapak Ibu, nanti maju ke depan lihat di kanan Masjid Al-Fasah. Di sini baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sesudah perang Uhud. Sesudah perang Uhud lah Bapak Ibu, Sidin yang pertama waktu perang Uhud itu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada diizinkan Allah menang di perang Uhud Bapak Ibu lah. Dan Sidin hendak menyelamatkan diri Sidin dan para sahabat Sidin naik ke gunung ini berlindung dengan gunung ini. Jadi baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebanyak 600 di sini lah bersusun dan menguasai gunung Uhud ini dengan pemanah menghujani bagian para musyrikin yang menumpuk di sini sekitar 3.000. Jadi bagian yang 3.000 itu hendak menghabiskan Rasulullah, membunuh Rasulullah dan menghabiskan pasukan Sidin kada kawa. Karena sini sudah berkuasa di atas menghujani mereka. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesudah perang Uhud, bagian para musyrikin bunyikan ke kota Makkah, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam turun di sini sembahyang zuhur dan asar. Dan Sidin berluka Bapak Ibu lah, berluka padahal Sidin kekasih Allah Subhanahu wa taala. Sidin waktu dari perang Uhud tuh, Gunung Pamanah. Ingat latihan Gunung Pamanah? Nah, di situ Sidin bergamatan. Ternyata di tengah perjalanan menuju ke sini jatuh di satu lubang. Pecah gigi Sidin yang yang didapat. Dan sahabat dua, bagian para musyrikin ada yang mengkenakan pedangnya ke dahi baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdarah muka sini. Bayangkan Bapak Ibu, perjuangan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bukan nyaman, bukan senang Bapak Ibu. Jatuh di lubang, pecah gigi, dikenakan pedang, pecah dahi Sidin, berdarah. Sebelumnya Bapak Ibu di Makkah pun anak dibunuh orang. Berhijrah berjalan batis dari Makkah sampai ke Madinah 400 kilo. Sangguplah kita Bapak Ibu? Kita coba Pan. Kita ke Makkah berjalan batis. Perjuangan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kita rasakan Bapak Ibu. Apa sih kesabaran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata kau sebayang pan sini ada di tempatnya belum dibuka masjidnya, masih bola. Jadi kata kau sebayang pan di sini. Jadi kita melihat-lihat ada itu tempatnya. Oke. Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Imbah itu sini sembahyang zuhur dan asar di tempat ini. Sembahyang zuhur dan asar dan tanpa kasar di jamaah Sidin. 4 rakaat zuhur, 4 rakaat asar. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak sembahyang berduduk dan sahabat karena kayuhan perang Badar bahkan berduduk. Subhanallah. Bismillah Bapak Ibu, artinya jannah termasuk sudah di sini. Bakas-bakas baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah di sini. Hendak membuka sandal, silahkan. Di sini dan nanti di Gunung Uhud juga. Atau di Gunung Uhud langsung lah. Kita lanjut. Kita lanjut Bapak Ibu.
Nah ini tempat yang ketiga lah. Uhud tempat yang keempat. Ayo kita naik ke Gunung Uhud. Dan ke nomor 6 langsung ke sana itu sudah ada guanya. Ada yang meriwayatkan ya baginda Rasulullah SAW si jin masuk ke gua itu. Nah, jadi itu ada satu riwayat begitu. Jadi intinya lah Bapak Ibu, dari gua itu sampai sepanjang ini nah Rasulullah SAW ingin bersembunyi ataupun berlindung dengan gunung Uhud. Kita maju ke depan, naik sedikit ke barang kita lah. Ya, baju. Kira-kira kita di Banua, belum mendatangi ke Gunung Uhud. Kebiasaan yang biasa, yaitu adalah dari sana aja, dari jauh-jauh. Berpikir kan berpikir. Ya, kita maju ke depan. Kita Bakudak. Bakudak itu udah kapek. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di kanan pian Gunung Uhud yang pernah mentemui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sebenarnya kada sahabat mentemui Rasulullah, barang yang pernah mentemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya ini satu gembira, sebenarnya satu bahagia, satu karunia yang besar diberikan Allah kepada kita mendatangi gunung yang pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayo Bapak Ibu, para muhibbin, para pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita semangat menyentuh gunung Uhud yang pernah menyentuh ataupun pernah mentemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya kita hari ini dapat kelebihan dan keistimewaan mendatangi gunung ataupun menyentuh gunung yang pernah menyentuh jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena di sinilah Bapak Ibu, di daerah Rasulullah, gunung ini bergoyang, bergetar. Kemuliaan baginda Rasulullah SAW, izin kehebatan dan ketakutan dengan baginda Rasulullah bergoyang gunung ini. Rasulullah SAW bersabda, wahai gunung Uhud, tenangkan diri, jangan sampai kamu bergentar. Di atas pian ini adalah kekasih Allah, yaitu baginda Rasulullah SAW dan sahabatku yang mulia. Nah, jadi Bapak Ibu, inilah di sebelah kanannya. Lihat yang berlubang itulah, dulu sekitar 2-3 tahun yang lalu itu kada becor, itu dicor basah. Nah, kenapa jadi dicor basah? Karena orang sini kada sependapat. Jadi banyak orang Indonesia, orang Pakistan yang sembahyang di situ, yang macam-macam. Masalah naiknya, yang kada naik karena Bapak minta tahu. Jadi Bapak Ibu, ulun jelaskan lagi, ketika Rasulullah SAW itu caos pertempuran, akhirnya Rasulullah itu berteriak mengumpulkan para sahabatnya. Jadi mengumpulkan para sahabat, ayo kumpul. Ternyata teriakan Rasulullah ini malah yang mendengarnya adalah kelompok kafir Quraisy yang menyerang. Akhirnya Rasulullah ini diserang, dan yang menjadi benteng Rasulullah, benteng hidupnya adalah 9 seorang sahabat. 9 dari 9 ini 8 orang yang menjadi syahid, sisa siku. Dan lalu Rasulullah mundur, Rasulullah SAW mundur. Setelah itu ini tarik. Nah, setelah Rasulullah mundur, itu termasuk dalam lubang yang diulah orang Yahudi.
Nah setelah mundur itu datanglah namanya Abdullah bin Abi Qamiyah. Abdullah bin Abi Qamiyah inilah yang memukul dengan pedang jasad yang mulia Rasulullah SAW. Hati-hati. Sini aja. Pengen masuk ke satu tempat sedikit barang teman-teman masuk berataan. Ustaz Ano. Dua apa itu? Ustaz Ustaz. Ya. Dua apa? Ya, dua Ustaz. Minta foto. Ayo kita Bapak Ibu, kita laksanakan. Yuk. Slogannya siap. Yuk. Satu. Sudah siap? Siap. Nah. Satu, dua, adanya lah. Kamilah. Barakat guru. Kita ada di mana? 15 Juli tahun 2024. Semoga yang melihat video ini datang juga ke tempat yang mulia ini. Amin. Ya sudah. Ya. Itu tuh ada Ustaz Ano. Ustaz. Adanya lah. Mati HP. Amin bro. Ambil berkah dong. Ayo kita berdoa sama guru. Bapak di situ aja kan. Nih Guru Lukman mau kan. Ayo silakan ya. Anu pelakon Guru Lukman kita mengaminakan biar aja mencapai bahasa Indonesia aja Guru. Tapi ya anu mengaminakan ambil berkah. Guru Lukman. Guru Lukman. Guru. Oke Guru saya po. Ayo, bahasa Indonesia aja. Tengah-tengah ya Allah. Doa singkat-singkatnya aja. Amin ya Allah. Video ulang lah. Coba sandar. Amin. Amin.
Amin. Sebagaimana kekasih-Mu yang mencintai tempat ini ya Allah. Amin. Kami pun mencintai tempat ini ya Allah. Ya Uhud, sebagaimana kekasih Allah akan menyatakan bahwa Engkau akan dipindah di surga dan kembali di surga. Kami bersaksi ya Uhud. Kami pun ingin bersamamu nanti di surga. Amin ya rabbal alamin. Ya Maulana ya Mujibul Mu'min. Tawassalu bil haqqi bihajatina ya Allah wal muslimin wal mu'minin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillah. Amin. Taqabbalallahu minkum. منا ومنكم تقبل يا كريم. إلى زيارة جبل أحد اللهم وفقنا في حياتنا وفي مماتنا اللهم أرجعنا إلى بلادنا سالمين غانمين مستبشرين حكيمين برحمتك يا أرحم الراحمين الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. Ini belum diterima sah. Apabila diterima sah, langsung secepatnya ulun mengirim sebagian. هناك مكان قبل ما تيجي نجي هنا. هذه في مغار كمان صغير.